Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alim ulama, para habaib, begitu banyak yang hadir, terutama abang-abangku, rekan-rekan jawara, panitia istighosah jawara Indonesia, abang saya Bang Hakadamin Sada, dan sangat terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Gubernur DKI Jakarta, kebanggaan kita bersama Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam melindungi dan mengayomi kita. Insyaallah niat dan hajat beliau ke depannya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak yang hadir, tersebut enak ya, karena memang sudah kemalaman. Lebih banyak sambutan tadi. Mau ngomong apa di sini ya, bingung. Karena kita semua banyak sudah mendengar bahwa DKI Jakarta dipimpin oleh beliau semakin keren dan semakin maju. Kita butuh sosok pemimpin yang bukan hanya pinter tapi berani. Ya bang, pinter doang kalau gak berani percuma. Banyak orang pinter cuman kagak benar. Mendingan pinter benar daripada pinter kagak benar. Hari ini beliau pamitan dengan kita dan kita bikin istighosah, doa bersama bahwa beliau kita yakin kepemimpinannya adalah husnul khotimah. Amin ya robbal. Saya mengutip sebuah kalimat almarhum Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa budaya silaturahim. Artinya pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu budayakan silaturahim. Kita bangga dan bersyukur hari ini Jawara mengumpulkan teman-teman se-Jabodetabek bahkan se-Indonesia, doa bersama untuk kebaikan dan keselamatan bangsa. Kita butuh dan semua kita berjuang sesuai kapasitas dan kemampuannya. Artinya Pak, kita kalau ayam ya kudu kuruyung, bener Pak? Kalau kambing kudu ngombe. Kita semua berjuang sesuai kemampuan. Namanya berjuang kudu punya senjata, kudu punya golok, silet, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akan nangka, kampak maju, bener kan? Ustaz, musuh kita kumis, silet yang maju. Ini kadang-kadang terbalik bang, yang dihadapi kumis, tampak maju. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah gak jelas. Kita butuh pemimpin ke depannya. Insya Allah beliau mudah-mudahan hajatnya yang diinginkan dikabul. Amin. Ya Rabbal. Maka kita butuh sosok pemimpin seperti beliau. Bukan lagi membanggain, memang kenyataan. Makanya banyak yang pada deging. Ngerti deging bang? Dengki, iri, bully, dikatain, dihina. Kenapa? Kita lihat dulu sejarah membuktikan ada seorang pemimpin namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin enggak lama, 2 tahun, tapi nama beliau dikenang sampai sekarang. Kebaikan jasa-jasa beliau. Kita pun butuh seperti beliau. Hari ini di Indonesia ada Pak Haji Anies Rashid Baswedan.
Walaupun satu periode memimpin Jakarta, tapi diingat, dikenang oleh warga Jakarta se-Indonesia sekalipun, bahkan internasional, mengenang bahwa pintar, cerdas, dan apa yang beliau lakukan itulah tanda bakti buat negeri ini. Kenapa Pak? Karena beliau selalu mengutamakan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah saya sering beliau dengar sampaikan kalau ceramah pidato tuh selalu nggak lepas Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang kita ambil dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Yang kita ambil satu, Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Termasuk kita Jawara, para ulama, kiai agama kita mengajarkan bahwa simbol kebersamaan adalah masjid musola. Lihat di masjid Bang, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Ini aturan. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama. Benar kan? RT masuk masjid buka sepatu teh. RW masuk masjid buka sepatu. Lurah masuk masjid copot sepatu. Jamaah masuk masjid buka sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Bukan saya yang ngomong. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pintar anak-anak. Kalau sudah masuk ke masjid Bang, jangan usil. Orang mau datang dari mana silahkan. Dia datang dari mana Bang? Dari Kidul, ngadep Kulon. Dari mana? Dari Wetan, ngadep Kulon. Lu dari mana? Dari Kulon, ngadep Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin demokrasi, Islam udah ngajarin Pancasila. Benar Bang? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame masjid. Wah, di Indonesia 700 bahasa Bang. Maju ke depan orang Sunda, takbir pakai Sunda. Ya Allah, nu ageng. Mereka nyaut nanaonan sudah itu. Kacau. Teman kita dari Padang pegang lagi Allah dan gadang. Mereka nyaut rancang bana. Maka di masjid nggak boleh ngomongin suku, bener Bang? Di masjid jangan ngomongin warna kulit, karena warna kulit kita nih nggak mesen. Kita nggak mesen potongan muka kita begini, kita nggak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini karena usir muka orang dibacain. Itu orang itu nggak lucu ya, itu orang dibacain. Orang itu mesen. Makanya Betawi nggak boleh ribut sama Jawa. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong sampai mana? Jangan. Batak nggak boleh ganteng sama Betawi. Betawi ribut sama Batak. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban sama siapa? Kalau bukan mesin lain. Kita pengen kebersamaan lewat apa? Demokrasi masjid. Kalau sudah masuk ke masjid Bang, sholat jamaah. Dalam sholat jamaah itu diterapkan syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh, dan imam makmum. Bisa dia kan tukang mabok itu boleh jadi makmum, nggak boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat Ustaz boleh, nggak boleh. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau pimpin orang banyak Pak. Kalau imamnya bego, makmumnya itu udah kacau. Dulu kejadian dulu Bang Ribut. Ada 4 orang goblok Bang, sebenarnya di musola. Musola tua banget di musola. Atas pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam. Buat D, buat tak. Bang Profesor tikus lagi. Lantaran kaget tuh imam ngomong, ada tuh tikus jatuh. Batal tuh Bang? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena gak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi sembahyang aku boleh ngomong. Berapa yang batal? 2. Temennya yang tengah ngikut, lu juga ngomong. 3 gue yang batal. Yang satu harusnya selamat nih dia. Dia nyaut, untung gue diem aja. Nah, sampai ada. Makanya imam bersembarangan, betul Bang?
Imam kudu tahu ada syaratnya. Syarat jadi imam dalam sholat, ilmu fikih ngajarin pertama yang fase. Imam itu yang fase bacaannya. Mohon maaf yang jadil bidang swing minggir dulu. Nggak boleh. Imam yang fase. Tuh, jadi pemimpin tuh yang fase, yang enak ngomongnya, santai, lembut, cerdas pemikirannya. Bukan dipakai di Indonesia, di luar negeri, depan PBB ngomong, di Singapura dipanggil sama wartawan, kumpul bareng luar biasa. Nggak nemu kayak beliau. Bener bang, yang fase, nggak janji-janji doang, bener. Tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata sama air, banjir dulu. Ini namanya nggak fase, bener bang. Yang fase jadi imam. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase nih, bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase, bingung saya milihnya. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua ilmu fikih. Apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum tuh pengennya kalau banyak-banyak bang sama imam. Masalah cuma satu, lu kalau sembahyang jamaah bacaannya jangan panjang-panjang. Itu pengennya makmum. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib habis baca Fatihah, baca suratnya tabarok waqi'ah. Makmum di belakang ikut sini ikut, cuma nanti kan ngomong. Besok kok kapok sembahyang lu. Besok kapok dipimpin sama lu begitu ya. Artinya di imam jadi pemimpin kudu tahu maunya rakyat. Rakyat pengen nggak muluk-muluk bang. Ya Allah asal sembako murah. Ya kok kerjaan ada, ya enggak? Anak bisa sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah segitu doang udah. Enggak yang lain. Yang alim yang lebih tahu maunya rakyat apa. Tuh kan kalau kata Rasul begitu, kalau lagi jadi imam dipesan idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, jangan. Dulu Mu'adz Jabal diomelkan sholat maghrib harus baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah jamaah, diomeli nama Rasul. Afadan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Jangan begitu. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa panjang, 2 juz 3 juz baca, sampai 30 juz nggak apa-apa. Kalau sebenarnya rame-rame singkat aja udah, jangan lama-lama. Makanya udah jangan lama-lama, cukup 2 periode. Itu nggak boleh. Nggak ada aturannya. Bener. Awas keluar ya. Jangan potong terbilang lagi.